Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 9 April 2026, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, tanda dan mujizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Putramu terkasih. Kami mohon jadikanlah kami tanda hidup tentang Dikau, dan jadikanlah nama-Mu berkat bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka juga belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah padamu ada makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Seringkali dalam hidup kita, kita merasa sulit percaya bahwa bahkan terhadap hal-hal yang kita harapkan sendiri. Kita ingin mengalami Tuhan, tetapi ketika Ia hadir dengan cara yang tak terduga, kita justru ragu dan takut. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini membawa kita pada perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit. Mereka telah mendengar kesaksian, bahkan sebagian sudah melihat tanda-tanda kebangkitan. Namun ketika Yesus sendiri hadir di tengah mereka, reaksi pertama mereka bukan sukacita, melainkan ketakutan. Pengalaman para murid ini sangat manusiawi, dan tentu pengalaman ini juga sangat dekat dengan kita, bahkan menjadi bagian dari pengalaman perjalanan hidup kita. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah para murid, lalu berkata, "Damai sejahtera bagimu." Namun para murid terkejut dan takut. Mereka mengira melihat hantu. Hati mereka masih diliputi keraguan. Meskipun mereka mencintai Yesus, mereka belum sungguh memahami misteri kebangkitan. Yesus tidak marah atas ketidakpercayaan mereka. Ia justru dengan sabar meneguhkan mereka. Ia menunjukkan tangan dan kakinya, tanda luka salib yang kini menjadi tanda kemenangan. Bahkan ia meminta makanan dan makan di depan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sangat Yesus yang bangkit bukanlah sosok asing, melainkan Yesus yang sama yang pernah menderita, wafat, dan kini hidup. Ia lalu membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Ia menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Dan akhirnya ia memberikan perutusan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari murid yang takut dan ragu, mereka diubah menjadi saksi yang berani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal penting. Pertama, Tuhan hadir membuat damai, bukan ketakutan. Ketika hati kita gelisah, takut atau cemas, Tuhan datang dengan sapaan yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Kita dipanggil untuk membuka hati dan menerima damai itu. Yang kedua, keraguan bukan akhir dari iman. Para murid pun ragu, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan justru mendekat dan meneguhkan. Jika hari ini kita ragu, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah lebih dekat kepada Dia. Yang ketiga, luka bisa menjadi sumber kekuatan. Yesus menunjukkan lukanya, bukan menyembunyikannya. Dalam hidup kita, luka dan pengalaman pahit bisa menjadi tempat rahmat Tuhan bekerja dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang keempat, kita adalah saksi kebangkitan. Iman tidak berhenti pada pengalaman pribadi. Kita diutus untuk menjadi saksi di keluarga, tempat kerja, komunitas, dan masyarakat. Dunia membutuhkan kesaksian nyata, bukan hanya teori atau kata-kata. Dalam kehidupan kita hari ini, di tengah berbagai tantangan, konflik, dan ketidakpastian, kita dipanggil menjadi pembawa damai dan harapan, karena kita percaya pada Kristus yang bangkit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus yang hadir di tengah para murid yang penuh ketakutan, dan Ia mengubah mereka menjadi saksi yang penuh kedamaian. Hari ini Yesus yang sama juga hadir di tengah kita. Ia mengetahui keraguan, ketakutan, dan pergumulan kita. Namun Ia tidak berhenti datang dan berkata, "Damai sejahtera bagimu."
Semoga kita membuka hati menerima damai itu dan berani menjadi saksi kebangkitan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau datang di tengah kita kuta dan keraguan kami, dan Engkau menyapa kami dengan damai-Mu. Seringkali kami ragu dan takut, kami sudah percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam hidup kami. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami menerima luka hidup kami sebagai jalan rahmat dan kesaksian. Utuslah kami menjadi pembawa damai, agar melalui hidup kami orang lain dapat merasakan kasih dan kehadiran-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.